Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Afal dengan NIM E1E001304 dari kelas 2J. Di video kali ini saya akan bercerita tentang Danau Toba. Pada zaman dahulu, di suatu desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan lahan pertaniannya untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ke sungai yang berada dekat dengan rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatnya karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan-ikan. Hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tapi sudah cukup lama ia tak mendapatkan seekor ikan satupun. Kejadian yang seperti itu tidak pernah dialami sebelumnya. Suatu sebab biasanya ikan di sungai itu mudah saja dia pancing karena sudah terlalu lama tak ada yang memakan umpan pancingannya. Dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing. Tetapi ketika dia hendak menarik pancingannya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang sangat besar yang langsung menarik pancingnya itu jauh ke tengah sungai. Menarik pancingnya, tiba-tiba hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Setelah beberapa lama, barulah pancing itu disentakkannya dan tampaklah seekor ikan besar tergantung dan mengepar-gepar di ujung tali pancingnya. Dengan cepat ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancingnya dia lepas dari mulut ikan. Sambil melepas kail pancingnya, ikan tersebut menatapnya dengan penuh arti. Kemudian setelah itu ikan itu diletakkan ke suatu tempat. Dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi. Perasaannya gembira sekali karena sebelum itu tidak pernah dia mendapatkan ikan yang sangat besar. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu. Ketika meninggalkan sungai untuk pulang ke rumah, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu pun langsung membawa ikan besar hasil pancingannya itu ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakarnya habis dan dia segera mengambil kayu bakar di bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumahnya dan langsung menuju dapur. Pada saat dia tiba di dapur, dia melihat ikan itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh itu, dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar.
tiba-tiba darahnya tersiram karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan yang sangat cantik. Sesaat kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang lelaki itu yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang sangat cantik. Karena hari sudah malam, perempuan itu meminta agar lampu dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu menemaninya ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka makan. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapatkan lelaki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu, perempuan itu menyatakan bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah lelaki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samsuri. Anak itu sangat dimanja oleh ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar makanan setiap hari untuk ayahnya. Namun, ia selalu menolak mengerjakan tugas itu, sehingga terpaksa ibunya yang mengantarkan makanan ke ayahnya. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Mulanya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal dia pun pergi untuk mengantarkan makanan ke ayahnya. Di tengah jalan, sebagian besar makanan itu dia santap. Setibanya di ladang, sisa makanan itu yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Saat menerimanya, si ayah sudah merasa sangat lapar karena makanannya terlambat sekali diantarkan. Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat makanan yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengakui bahwa dia yang memakannya. Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Anak kurang ajar, tidak tahu untung. Betul-betul kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Sambil menangis, anak itu berjalan pulang menemui ibunya. Di rumah, kepada ibunya, dia mengatakan bahwa dia dipukul ayahnya. Semua kata-kata cercaan yang diucapkan ayahnya kepada anaknya diceritakan pula. Mendengar cerita anaknya, si ibu sedih, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya. Lalu si ibu menyuruh anaknya untuk pergi mendaki bukit yang terletak tidak jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu yang tinggi yang terdapat di puncak bukit. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah yang dikatakan oleh ibu.
Dia berlari-lari menuju bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Ketika dia tiba di tepi sungai, itu kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian, dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar, yang di kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.